Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Di akhir pekan ini, mari kita datang serahkan hati kepada Tuhan dengan pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Demikian Tuhan, biar kami tetap setia di dalam Engkau, bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Kita masuk dalam khotbah-khotbah seri akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Judul perikop, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang.
Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena semakin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Bapak Ibu, Matius pasal 24-25 adalah bagian dari khotbah tentang akhir zaman. Dan bagian yang kita baca tadi berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Mulai dari akan banyak peperangan, kelaparan dan gempa. Ini merupakan penderitaan umum, tetapi dikatakan harus terjadi. Artinya Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga terjadi. Dan itu pun dikatakan belum kesudahannya. Akan ada banyak perang, kelaparan, dan gempa. Ini belum menunjukkan kedatangan Tuhan sesungguhnya. Masih semacam persiapan saja, akan datang yang lebih parah dari itu. Akan tetapi ayat 8, semuanya itu barulah permulaan. Ya, kata permulaan penderitaan diterjemahkan juga semuanya ini merupakan permulaan seperti rasa sakit pada seorang ibu yang melahirkan. Artinya akan terus makin intens kapasitasnya, baru nanti Yesus akan datang kedua kali atau akhir daripada zaman ini. Selain daripada itu, di ayat 11 dikatakan akan muncul nabi-nabi palsu. Sebelumnya di ayat 5 dikatakan Mesias palsu. Mesias palsu memang termasuk nabi palsu, tetapi lebih spesifik dalam tingkat kesesatannya yang paling tinggi. Dari sini kita bisa pelajari bahwa penyesatan di akhir zaman dengan berbagai macam tingkatan. Dari yang tertinggi, Mesias palsu, ada gereja setan, ada penyesatan yang lain, pengajaran-pengajaran liberal misalnya, atau pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Tetapi semuanya itu akan sangat intens di akhir zaman. Oleh sebab itu kita mesti berhati-hati, kita mesti mempelajari firman dengan benar dan bertumbuh dalam pemuritan yang baik dan dengan tekun. Selain daripada itu, kedurhakaan terjadi dan dosa merajalela sehingga kasih kebanyakan orang akan menurun. Artinya hubungan sesama akan makin buruk, makin tidak tolerans, makin individualisme, makin egois, ya satu dengan yang lain. Kita mesti berhati-hati dengan kehidupan kita, juga kehidupan dengan sesama. Keadaan di mana banyak orang Kristen kasihnya menjadi dingin adalah suatu keadaan yang berbahaya. Mengapa? Karena orang luar akan berpikir menilai secara negatif sebagai berikut, misalnya ajarannya sih bagus, tetapi orang-orangnya payah, ya tidak peduli, egois, ya, dan itu semua ada di sekitar gereja juga. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali kepada kasih mula-mula yang membuat kita bersemangat seperti seorang yang sedang jatuh cinta pada Tuhan, yang terus membara dan menggebu-gebu.
Di ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat ini harus dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Artinya kita harus bertahan sekalipun ada peperangan semakin hebat, ada kelaparan, ada gempa, ada penyesatan di mana-mana sampai ke dalam gereja, ada pengkhianatan, hubungan yang rusak satu dengan yang kita mesti tetap bertahan. Dan ayat ini juga pasti menjelaskan bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya pastilah akan sangat sedikit. Biarlah kita termasuk di dalamnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di ayat 13 tadi dikatakan yang bertahan sampai pada kesudahannya. Kata kesudahannya ini menunjukkan bahwa langkah terakhir kitalah yang sangat menentukan. Sebab akan banyak orang yang mula-mula begitu giat, begitu aktif, tetapi lama-kelamaan menjadi loyo, mundur dari Tuhan. Ya, gambarannya seperti pelari yang di startnya dia terdepan dalam maraton, tetapi sampai beberapa meter garis finish dia pingsan. Jelas bahwa ia tidak dapat menjuarai, menyelesaikan pertandingannya. Sangat sia-sia. Dan tanda yang terakhir di ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi tanda yang terakhir adalah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Perlu digarisbawahi, semua bangsa bukan semua orang. Jadi sebetulnya sudah tergenapi juga tanda-tanda ini. Artinya kita mesti berjaga-jaga dan waspada. Siapkan diri untuk menjadi orang yang dikatakan tadi bertahan sampai pada kesudahannya. Inilah berita hari ini, bertahan sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru di akhir pekan ini. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu tentang tanda-tanda akhir zaman. Bahwa di akhir zaman yang mendekat ini, deru perang akan semakin kuat dan hubungan dengan sesama menjadi tidak baik satu dengan yang lain. Kasih menjadi dingin, terjadi kelaparan, gempa di mana-mana, dan penyesatan bahkan sampai masuk kepada gereja. Tetapi Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan, yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Biarlah kami menjadi bagian di dalamnya. Terus bimbing kami oleh kebenaran firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, hidup dalam iman percaya kami, bertumbuh dalam pemahaman firman dan sebagai pelaku-pelaku akan firman. Hari ini kami berdoa mendukung persiapan ibadah-ibadah kami. Yang berdoa untuk persiapan ibadah minggu pagi, juga minggu sore, dari hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Pendeta Budi akan menyampaikan firman Tuhan pada ibadah minggu pagi, dan Pendeta Didi akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu sore. Urapi persiapan mereka, sehingga menangkap isi hati Tuhan, dan dibagikan kepada jemaat sebagai makanan rohani, membawa pertumbuhan iman di dalam Engkau. Setiap kebenaran firman-Mu yang berkuasa, mengandung janji-janji kekekalan dan berkat-berkat rohani dari Tuhan dinyatakan atas umat-Mu. Beri kesehatan sehingga dapat melayani dengan baik. Kami berdoa juga untuk tim pelayanan supaya dapat melayani dengan baik. Berkati urapi persiapan-persiapan mereka, worship leader, singer, tim musik, tim multimedia, dan juga yang membersihkan ruangan gereja. Tuhan urapi dan berkati persiapan mereka. Juga beri cuaca dan keadaan yang baik supaya kami dapat beribadah. Berkati semua jemaat-Mu dalam kesehatan, dan beri cinta Tuhan yang meluap untuk mereka nyatakan bakti kepada Tuhan melalui ibadah. Tidak takut tetapi beriman
dengan menyatakan iman itu melalui mempersiapkan diri beribadah sebaik-baiknya sesuai dengan protokol kesehatan. Jaga lindungi setiap jemaatmu dari terpapar COVID. Tuhan sertai lindungi ibadah-ibadah kami berjalan dengan baik dan semua jemaat boleh bertumbuh dalam iman percaya. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.